Bapak, sebentar kami akan hendak mulai persekutuan kami secara online ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami dimanapun kami berada ya Bapak. Bapak, Engkau yang campur tangan atas jaringan kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah secara online ini dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, saya teringat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sukacita Kristiani yaitu sukacita yang tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar diri kita, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu yang membuat kita terus bersukacita. Maka kita pujikan malam hari ini sebagai rasa syukur, sukacita kita kepada Tuhan di tengah apapun situasi yang terjadi, mungkin tidak enak dalam kehidupan kita, dalam menjalankan aktivitas, bersuka dalam Tuhan. Hari ini bersukacita semua, amin. Nyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh sukacita kita kepada Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
waktunya kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang mengenal hati kita, yang selalu dekat mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, teman-teman, sebagai rasa haus kita kepada Tuhan, mari kita pujikan lagu selanjutnya, Seperti Rusa yang Haus. Kita katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan lagu ini dari awal, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan tanah gersang, bagaikan
sungguh hanya Engkau. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sembah Dia, teman-teman. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat anugerah yang telah kita terima. Kita tanggalkan sedikit apa yang menjadi beban, problem, masalah kita. Mari kita fokuskan arah pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji dan syukur. Terima kasih. Kasih Tuhan untuk rahmat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kita arahkan pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan saja, teman-teman. Kita renungkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bagaimana Tuhan memanggil kita, melayakkan kita untuk melayani Dia. Tidak peduli apapun yang menjadi latar belakang kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada-Nya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, sebelum kita lebih hal yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Bahkan Tuhan, seringkali kami menyakiti hati-Mu, seringkali kami jauh daripada-Mu. Tapi kasih-Mu yang terus membuat kami bertahan. Kasih-Mu yang terus membuat kami ada sampai hari ini. Kami yakin ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, karena hamba ini hanya hamba Tuhan. Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan. Biar pesan firman Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Amin. Oke, puji Tuhan, selamat malam. Halo semua, apa kabar hari ini? Malam, puji Tuhan, Kak. Luar biasa. Wah, ini karena pertama kali ya bergabung di komunitas Ebenezer. Ya, Ebenezer. First time saya bergabung di tempat ini, di komunitas ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih sekali buat kesempatan yang diberikan bagi saya lewat tadi Satri ya, udah lupa juga. Satri ya meminta untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Ini kayaknya jaringannya gimana nih? Bagus nggak ini jaringan saya? Kedengaran nggak? Aman Kak, kedengaran. Sejauh ini aman, Kak? Aman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi aku mau perkenalkan diri dulu. Saya yakin di sini belum kenal ya. Nama aku Priska Jessica Sumual. Aku dari Manado. Mungkin di sini ada orang Manado. Halo, apa kabar? Dan kalau mau ke Manado, jangan lupa hubungi saya. Ya, jadi saya dari Manado dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani, ya, masuk dalam ladangnya Tuhan, puji Tuhan. Dan sampai hari ini saya boleh ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya tahu saya hanya hamba, ya. Ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya, benar-benar hamba, ya. Saya dibentuk waktu itu selesai sekolah Alkitab, saya dibentuk beberapa tahun di tempat praktik saya dan benar-benar menjadi seorang hamba. Dan ketika saya belajar untuk menjadi seorang hamba, ternyata
saya mengerti bahwa bagaimana itu pelayanan sebenarnya. Dan sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan, dan Tuhan terus taruh dalam hati saya untuk jadilah seorang hamba, bukan bos. Wah, yang namanya hamba ya, kalau kita tahu bersama pasti hamba itu adalah, kalau kita saya pelajari itu kayak keset kaki ya, hamba gitu, bukan siapa-siapa, hanya alatnya Tuhan. Dan Tuhan terus taruh dalam hati saya untuk pelihara hati itu, hati seorang hamba. Pelihara hati seorang hamba. Karena apa? Tanpa hati seorang hamba, pelayanan kita atau pelayanan saya pribadi itu sia-sia. Karena itu yang paling Tuhan cari, hati sebagai hamba. Oke, puji Tuhan. Itu saja perkenalan saya, dan langsung saja ya masuk dalam firman Tuhan. Jujur tadi pas dalam penyembahan, masih rindu banget nih. Apalagi WL tadi, wah luar biasa. Aku rasa banget gimana hadirat Tuhan yang luar biasa saat kita menyembah Tuhan. Aku merasa bahwa, wah aku haus banget akan hadirat Tuhan. Dan ketika aku diberikan kesempatan untuk melayani malam hari ini, sejujurnya ya teman-teman, aku itu bergumul kayak, Tuhan apa gitu, apa yang harus saya sampaikan gitu. Kalau mau bilang, karena aku seorang pengkhotbah ya, biasa melayani khotbah, mungkin banyak catatannya gitu. Tapi aku yakin bahwa setiap momen itu ada pesan Tuhan tersendiri. Bukan hanya berdasarkan, wah aku baca ayat firman Tuhan seperti ini, aku belajarnya seperti ini. Tidak teman-teman. Tapi setiap momen, setiap ibadah itu, aku yakin ada pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kita. Teman-teman siap malam hari ini? Yang siap tolong jempolnya, boleh aku lihat nggak? Di depan aku ini ada Maria, ada Kak Bimo, Kak Rahel, halo. Ini di depan aku ya. Oke, puji Tuhan. Tema yang aku kasih beberapa hari yang lalu ke Satri, comfortable. Comfortable. Ada yang tahu nggak comfortable itu apa? Bisa komen, chatting supaya aktif ya. Comfortable. Comfort. Ya, pasti kita tahu ya. Comfort itu adalah nyaman, tenang, enak, dan pastinya sesuatu yang mengenakan ya. Nyaman ya, Satri. Benar banget, nyaman. Wow, nyaman. Comfort. Nyaman, nyenyak, enak, menyenangkan, apalagi ya, srek. Ya, Rahel lagi, nyaman, benar. Sejuk di hati, itu comfortable. Jujur aja teman-teman, sebelum aku sampaikan firman Tuhan ini, Tuhan buka banyak banget tentang arti. Cuma satu kata ini, comfortable. Tapi benar-benar menegur aku secara pribadi. Comfortable, nyaman. Sebelum aku masuk dalam pembacaan firman Tuhan, aku ada satu kalimat ya, gini. Teman-teman tahu seekor monyet jatuh dari atas itu jatuh bukan karena angin kencang, bukan karena ada badai yang kencang dia jatuh, enggak. Malahan ketika ada badai, ada angin kencang, dia itu lebih kuat itu berpegang pada pohon. Tapi yang membuat dia jatuh apa? Tahu nggak apa? Ketika dia mulai merasa angin sepoi-sepoi, dia merasa nyaman, dia merasa tenang, dia merasa enak di atas pohon, dia tertidur dan akhirnya jatuh. Aku tiba-tiba pas aku dapat kata comfortable, aku dapat satu kalimat, satu ilustrasi seperti ini. Seekor monyet jatuh bukan karena dia itu karena angin kencang atau ada badai itu dia jatuh. Kadangkala dia jatuh karena apa? Karena dia udah merasa tenang, nyaman, angin sepoi-sepoi, dia tertidur dan akhirnya dia jatuh.
Oke, kita buka bersama di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 33. Nih kita santai aja ya lah sharing-sharing. Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-33. Saya akan baca ayat ini. Markus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sekali lagi aku baca. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Wow. Sebelum aku bahas ini, nggak terasa ya kita udah di bulan Agustus. Wah, luar biasa di bulan Agustus. Udah 8 bulan ya di tahun 2022. Kita udah nggak terasa udah mau habis lagi nih bulan tahun 2022. Teman-teman pernah ngerasa nggak? Ini udah di perjalanan nih, di tengah-tengah perjalanan nih. Teman-teman udah lewatin yang namanya apa? Masa-masa COVID, benar nggak sih? Masa-masa, waduh, istilahnya masa-masa COVID itu aku rasa masa-masa yang dimana benar-benar nggak nyaman sih. Benar-benar aku rasa hal itu banyak banget yang kena dampaknya gitu ketika merasakan itu COVID. Kita udah di tengah perjalanan nih. Jauh banget kalau melihat ke belakang. Tapi pertanyaannya hari ini, ketika kamu udah di perjalanan, udah di tengah perjalanan ini, apa yang sedang kamu rasain? Apa yang sedang kamu rasain? Seperti ayat firman Tuhan tadi yang aku udah baca, berjaga-jagalah, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sama aku bilang tadi, seekor monyet dia jatuh bukan karena ada angin kencang, malahan ketika ada angin sepoi-sepoi dia jatuh. Dan ketika aku renungkan firman Tuhan ini, aku langsung ditegur loh teman-teman. Kayaknya begini. Ketika kita menghadapi masalah, benar nggak? Ketika datang COVID, ketika ada gempa bumi, ketika ada bencana, banyak banget yang datang ke Tuhan, nangis-nangis ke Tuhan. Bahkan ibadah itu kayak, oh Tuhan tolong aku ingin datang ke Tuhan, Tuhan ampunilah saya, Tuhan atas segala dosa saya. Bahkan gereja belum dibuka, dia udah ada di gereja. Ketika ada sesuatu nih, ada masalah. Ketika ada gempa bumi, bencana-bencana alam yang terjadi, nggak sedikit orang loh yang datang ke Tuhan. Banyak, bahkan status sosmed itu berubah menjadi rohani semua. Benar nggak? Ini beneran loh. Ketika ada bencana yang terjadi, bahkan yang nggak pernah status rohani, di saat itu dia status rohani. Nggak bisa dipungkiri. Ketika sesuatu yang nggak nyaman datang, banyak banget yang datang ke Tuhan, banyak banget yang cari Tuhan, bahkan ibadah seperti ini aja mungkin baru mulai ibadah, Tuhan ampunilah saya, Tuhan tolong, gitu. Rasa yang takut banget akan Tuhan, rasa yang benar-benar mau dekat sama Tuhan itu besar banget. Gitu. Tapi pertanyaannya, gimana ketika suasananya udah nyaman? Sekarang ini kita lihat COVID udah mulai hilang kan, banyak di tempat-tempat udah mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Bahkan sekolah udah mulai seperti biasa lagi gitu. Kemana-mana kita lihat orang udah nggak takut lagi gitu, kayak dulu. Udah mulai nyaman sih hari-hari ini. Tapi Tuhan ingatkan terus dalam hidup aku bahwa hati-hati dengan yang namanya comfortable, kenyamanan. Coba semua katakan hati-hati. Ini mungkin aku nggak bisa dengar, tapi bilang ke diri kamu sendiri, hati-hati. Mungkin ini simple ya, tapi firman Tuhan lagi datang dalam hidup kita tadi yang kita udah baca, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Wow.
Ketika datang kenyamanan dalam hidup kamu, kayak kamu sama dia tuh yang udah nyaman. Nah, ini Maria lagi ketawa dikit nih. Beneran. Tapi ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita bahwa hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ketika datang kenyamanan itu, teman-teman, hari-hari ini kita lihat udah mulai nyaman loh. COVID udah mulai hilang. Kayak nggak terjadi bencana-bencana apa gitu. Santai gitu. Dan aku merasa bahwa ada begitu banyak orang, bahkan anak Tuhan, bahkan orang percaya, udah mulai kehilangan sesuatu yang sebenarnya harus mereka pegang. Ada amin? Amin. Ya, luar biasa. Ketika zona nyaman itu datang, ya, ketika comfort zone itu datang dalam hidup kita, orang percaya, sebenarnya di situ kita harus lebih berhati-hati. Komitmen mulai pudar, ini salah satu hal aku mau bilang, ketika comfort zone itu ada, kenyamanan itu mulai datang, tahu nggak apa yang mulai hilang? Pertama, komitmen mulai pudar. Benar nggak sih? Yang dulunya kita doa, sebelum mulai ibadah, kita udah mulai, pokoknya aku mau datang ke Tuhan, aku takut nih nanti gini, aku pokoknya datang ke Tuhan. Sekarang udah, nanti aja deh. Ada kan ibadah-ibadah lagi selanjutnya gitu. Udah mulai hilang nih komitmen gitu. Biasanya kita doa pagi-pagi, benar, udah doa karena kita merasa bahwa Tuhan, aku ada sesuatu yang harus aku gumuli, ada sesuatu yang aku rasa aku takut nih gitu kalau tanpa Tuhan. Tapi ketika ngerasa nyaman, biasa aja, doa nanti malam aja deh, apa-apa kok. Karena apa? Karena nyaman, benar nggak? Karena udah mulai merasa nyaman. Coba kalau kita mengalami kayak sesuatu yang kita hadapin, masalah berat, pasti kita cepat banget datang ke Tuhan. Ketika ada masalah di dunia ini, bahkan di Indonesia ini, ada sesuatu yang terjadi gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, gempa bumi aja cuma kegoyang sedikit gini, udah Tuhan tolong, gitu kan. Tapi ketika Tuhan izinkan, ketika nggak terjadi apa-apa, kayak nyaman-nyaman aja, gimana komitmen kamu sama Tuhan? Aku sangat diberkati banget dengan Raja Daud. Kalau teman-teman pernah baca Mazmur 119 ayat 164, ya, atau aku baca aja ya, Mazmur ayat 164. Ini luar biasa banget loh. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan Raja Daud, ya, kalau kita tahu Raja Daud itu siapa, pasti kita udah tahu siapa dia. Ada hal yang luar biasa yang nggak hilang sama Raja Daud, yaitu apa? Dia punya komitmen yang kuat sama Tuhan. Dia tetap berkomitmen sama Tuhan, walaupun dia menghadapi masalah dan dia menghadapi kemenangan, dia menghadapi rasa tenang itu, comfort itu. Ketika dia menjadi raja, ya, ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia tetap mau berhubungan dengan Tuhan, walaupun ada titik di mana dia jatuh juga, gitu. Dan ini mengingatkan kita, kalau apa? Hati-hati dengan zona nyaman, gitu. Kenyamanan. Raja Daud, dia jatuh loh ketika dia merasa nyaman. Raja Daud itu dia jatuh ketika apa? Dia nggak berperang. Bener nggak? Dia jalan-jalan ya, terus dia lihat, siapa tuh wanita itu? Itu cuma karena apa? Ketika dia menghadapi yang namanya merasa udah nyaman. Udah nggak ada peperangan gitu. Wow. Dan malam hari ini, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita buat semua yang udah hadir. Di saat kenyamanan udah mulai datang, di saat comfortable itu udah mulai kita rasakan hari-hari ini, firman Tuhan balik lagi, hati-hati. Amin. Hati-hati. Ini bukan cuma buat teman-teman loh, ini buat aku sendiri. Hati-hati. Dan
aku ditegur beberapa hari ini, jujur, aku sampaikan firman Tuhan ini bukan karena aku nggak alamin, aku alamin. Ketika aku ngerasa nggak ada masalah, hidup aman-aman aja, pun di apa namanya daerah saya juga nggak terjadi sesuatu apa gitu. Tahu nggak? Ada waktu di mana aku aja ke gereja gitu. Udah jadi anggap enteng banget untuk namanya ibadah. Datang ke Tuhan, biasa aja datang ke Tuhan. Doa, ya biasa aja aku doa. Udah jadi kayak enteng gitu sama Tuhan. Dan Tuhan tegur aku beberapa hari, tahu nggak, aku datang ke gereja, aku ketemu sama bapak-bapak, ya. Dia masih sehat, benar-benar masih sehat. Dia salaman sama aku, ini bapak ini udah umur 70-an kalau nggak salah, tapi masih sehat, dia masih ikut ibadah, dia masih benar-benar masih sehat. Tahu nggak, hari ini dia meninggal dunia. Aku kaget, dan itu kayaknya Tuhan negur lewat kejadian itu. Tuhan kayak bilang, hati-hati loh, kamu nggak tahu kapan waktunya. Aku pikir, Tuhan, orang ini baru ketemu aku 2 hari yang lalu loh. Dan dia masih sehat-sehat gitu, nggak ada masalah apa-apa. Tapi hari ini dapat kabar dia meninggal dunia karena ada pendarahan di otaknya. Dan ini kayak Tuhan negur secara pribadi dalam hidup aku pribadi bahwa hati-hati dengan kenyamanan, karena kalian nggak tahu kapan waktunya. Amin. Dan aku mau katakan malam hari ini, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya. Berjaga-jaga artinya di setiap waktu ya, maupun kita saat ini dalam keadaan nyaman, ataupun kita dalam keadaan yang nggak nyaman, kita itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu kayak gimana sih berjaga-jaga? Kita tetap pelihara apa yang harus kita pelihara, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling pertama. Kita jaga itu hubungan kita dengan Tuhan. Entah kita dalam keadaan nyaman sekarang ini, kita merasa kayak, wah COVID udah mulai hilang nih, udah mulai aman nih. Hati-hati loh. Malah ini jadi sesuatu yang membuat kita lebih be aware, lebih berhati-hati. Kayak, aduh jangan-jangan iman aku udah mulai pudar nih. Jangan aku udah mulai nggak setengah doa. Jangan-jangan. Justru ketika hadapi comfortable ini, kenyamanan ini, justru kita mulai harus lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Amin. Coba semua katakan. Amen. Sadar. Tepuk diri kalian sendiri. Ayo. Sadar. Kadang-kala aku gitu loh. Aku kalau nggak ditepuk nggak sadar nih, harus ditepuk dulu nih. Sadar gitu. Sadar. Udah mulai masuk zona nyaman nih. Sadar nih. Udah mulai masuk nih dalam zona yang nyaman. Benar nggak? Dan yang kedua, gimana sih supaya kita benar-benar terus menjaga, ya, agar supaya kita menghadapi ke zona nyamanan ini, gitu. Gimana supaya kita bisa terus menjaga sesuatu yang mungkin kita akan hadapi di depan ini, zona nyaman. Coba teman-teman buka nih firman Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-10. Ini aku baca ya. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-10. 2 Tawarik 26, ayat yang ke-16 ya. Saya akan baca ayat ini. Ini menakutkan juga sih. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini jujur menakutkan banget. Raja Uzia, ya, setelah ia menjadi kuat,
ia menjadi tinggi hati. Oh my God. Hal yang kedua, untuk kita tetap menjaga ini, supaya kita tetap menjaga di kesona nyamanan ini, kita masih tetap menjaga sorry banget mungkin jaringan ya tadi. Ini masih kedengaran nggak suaraku? Aman, Kak. Ya. Oke. Yang kedua teman-teman, yang paling penting untuk Ya, kita Kak. masuk di nyaman ini, ya. Ini, ia berubah setia kepada Tuhan. Artinya kita jangan berubah untuk setia. Coba katakan dalam hidup kamu, dalam diri kamu, tetap setia. Wow, ini nggak gampang, teman-teman. Tetap setia. Wow, aku mau kasih pencerahan ya tentang kesetiaan itu seperti apa. Itu kayak kalau aku pelajari faithfulness, kesetiaan, faithful. Itu kayak kita benar-benar mau tantangan apapun, mau dalam keadaan apapun, kita benar-benar tetap menjaga itu kesetiaan kita gitu. Yang berdoa tetap berdoa, yang ibadah tetap ibadah, yang melayani tetap melayani. Itu yang namanya kesetiaan. Amin. Katakan tetap setia. Waduh, aku senang banget dengan lagunya kayak gini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Wow, setia. Aku mau cerita sedikit. Jujur aku suka buat power card ya. Teman-teman mungkin kalau lihat di postingan Instagram aku sering buat ini. Power card ini aku buat dari tahun 2000. Udah lama banget aku buat power card ini. Dan udah banyak juga orang yang beli ya di seluruh Indonesia ini. Udah banyak yang beli power card aku ini. Dari berbagai macam daerah, bahkan pulau-pulau, mereka pesan power card ini. Dan aku buat power card ini bukan karena ingin tulis-tulis aja gitu, tapi benar-benar apa yang aku rasakan dan aku alami dengan Tuhan, aku tulis di card ini. Udah banyak banget aku buat card, bahkan udah banyak banget yang ambil card ini dan pesan ke aku dari berbagai macam daerah di Indonesia ini. Ketika aku buat power card ini, aku buat benar-benar apa yang aku alami dengan Tuhan. Ada waktunya aku buat power card dan aku cabut sendiri gitu teman-teman. Dan ada waktu aku sementara sekolah Alkitab, ada waktunya di mana aku lemah, ada waktunya di mana aku doa aja udah nggak mau gitu, melayani Tuhan udah ya asal-asalan. Apa yang terjadi? Aku cabut sendiri power card ini dan apa yang aku dapat? Tetap setia. Itu benar-benar kena ke aku sendiri gitu. Tetaplah setia. Ditegur kayak mau gimana pun kamu alamin, kamu merasa aman, kamu merasa tenang, kamu merasa nggak enak, tetap setia gitu. Wow. Artinya tetap lakukan apa yang kamu lakukan. Tetap setia. Kalau orang yang udah pacaran ya, di sini mungkin udah ada yang menikah atau udah mulai pacaran, pasti tahu lah arti kesetiaan itu kan. Ketika ketemu hal yang nggak enak, ya udah kita putus saja, nggak mungkin. Ketika ketemu yang lebih menyenangkan, kayaknya dia yang lebih menyenangkan deh. Kita tinggalin yang sebelumnya gitu. Itu bukan kesetiaan ya. Tapi kesetiaan adalah maupun kita menghadapi hal enak yang nggak enak, kita tetap setia. Kita tetap lakukan. Walaupun mungkin di bulan Agustus ini
banyak ekspektasi kita nggak sesuai realita gitu. Aku rencanakan di tahun ini aku kayak gini, aku rencanain di tahun ini aku gini, dan nggak terjadi. Dan kita mulai, Tuhan kok gini ya? Aku punya rencana gini di tahun 2022, tapi nggak terjadi. Dan kita kecewa sama Tuhan. Akhirnya kita berubah setia. Dan malam hari ini diingatkan kembali, apapun yang kita alami, mari tetap setia. Ini bukan cuma buat teman-teman, tapi buat aku pribadi juga. Mempertahankan kesetiaan itu nggak gampang sekali. Jujur beberapa hari ini aku ketemu sama orang-orang yang di seberang ya Muslim. Aku sama mereka kalau ngomong tentang kebenaran, aku berusaha menginjil ya tentang kebenaran. Mereka bilang apa yang mereka tahu, dan aku juga bilang apa yang aku tahu ke orang-orang yang seberang. Aku coba menginjil tentang Tuhan. Mereka ngomong ternyata Kristen gini. Jujur secara manusia mau goyah gitu. Tapi aku pegang ini, tetap setia. Meskipun ada hal yang bilang Kristen kok gini gitu kan. Kok kamu gini. Aku cuma pegang bahwa Tuhan, aku mau tetap setia apapun yang terjadi. Setia sampai akhir. Dan ini yang kita harus pegang untuk menghadapi comfortable, masa ketenangan itu. Ini udah mulai masuk nih, karena apa? Kenapa aku ngomong ini malam hari ini sama teman-teman? Karena apa? Kita akan masuk pada namanya comfortable. Apa sih yang membuat teman-teman nyaman hari-hari ini? Aku nggak tahu ya. Apa yang membuat teman-teman mulai merasa nyaman? Jangan salah, karena dunia juga bisa membuat kita nyaman. Benar nggak sih? Dan paling banyak yang membuat kita enak itu dunia, tawaran dunia, semua itu nyaman. Apa yang membuat kita nyaman hari-hari ini? Coba renungkan beberapa 10 detik lah. Apa yang membuat teman-teman merasa nyaman hari-hari ini? Kak, aku nyaman di game nih. Wah, Kak, aku nyaman nonton drakor nih. Gitu kan. Contoh. Gitu. Kak, aku nyamannya scrolling TikTok nih, Kak. Gitu. Balik lagi, apa hal-hal yang membuat teman-teman nyaman dan membuat teman-teman mulai jauh dari Tuhan? Malam hari ini, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, berjaga-jagalah. Berhati-hatilah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya. Sekali aku baca ya. Nasihat supaya berjaga-jaga, ini Markus pasal yang 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita nggak akan tahu waktu kita kapan. Tapi firman Tuhan datang malam hari ini, sekali lagi mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga. Jangan sampai zona nyaman, jangan sampai kenyamanan itu membuat kita anggap enteng dengan Tuhan, membuat rasa takut kita berkurang sama Tuhan, membuat semua yang kita lakukan jadi rutinitas. Jangan sampai. Hati-hatilah. Dan malam hari ini bangun kembali komitmen teman-teman, ya. Tuhan tetap menerima teman-teman apa adanya. Tuhan sayang sama teman-teman. Kalau teman-teman mau datang ke Tuhan, Dia bisa bantu kita untuk terus menjaga api itu, agar tetap menyala dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan untuk tetap konsisten ya, berkomitmen, setia sampai akhir. Puji Tuhan, mungkin firman Tuhan sampai di sini. Sekali lagi aku mau perjelas pesan firman Tuhan malam hari ini. Ketika teman-teman akan menghadapi masa yang nyaman, comfortable, rasa nyaman, enak, nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang kita buat dosa Tuhan nggak tegur kok, kita buat ini Tuhan nggak marah kok. Hati-hati. Kadang-kala kita nggak tahu kapan waktunya gitu. Comfortable ini membuat kita lebih berhati-hati. Amin. Kenyamanan ini harus membuat kita lebih waspada. Karena apa? Jangan sampai kita jatuh hanya karena kenyamanan. Dan tetap setia, tetap berapi-api dalam Tuhan, tetap lakukan apa yang kamu lakukan
tetap jaga hubungan kamu dengan Tuhan, tetap jaga cinta itu dengan Tuhan. Aku yakin ada hal yang luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam hidup kamu. Puji Tuhan, ini dia firman Tuhan malam hari ini. Dan ini aku yang berdoa tuh gimana, mau serahkan ke pendoa? Kak Priska dulu yang berdoa, Kak. Baik. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tapi aku ingin rindu untuk nyanyiin satu lagu sebelum aku berdoa. Ini lagu yang luar biasa. Tetap cinta, ku tetap cinta. Mari teman-teman yang tahu lagu ini kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kehidupan kami, bahkan Engkau terlalu mempedulikan hidup kami Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan sudah Hamba sampaikan. Biarlah pesan firman-Mu Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan, Engkau berbicara lagi dalam hidup kami, lebih lagi Tuhan, mengingatkan kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, meskipun kami akan menemukan hal-hal yang kadang-kala membuat kami jauh dari Engkau Tuhan. Ketika kami menghadapi zona yang nyaman, ketika kami menghadapi kenyamanan, ajarkan kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan berhati-hati dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba berdoa saat ini buat semua yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan, komunitas Ebenezer, Tuhan berkati, biarlah kuasa-Mu menyertai kami semua. Engkau Tuhan, Roh Kudus menyertai hidup kami, bahkan memberikan kami kekuatan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Hamba sudah selesai mengatakan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hidup kami, dan terus Tuhan memimpin kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, bahkan lebih intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Pesan hari ini aku dapat itu tetap setia ya Kak, tetap berjaga-jaga dalam segala sesuatu. Terima kasih buat firman Tuhan yang sangat terberkati sekali. Buat teman-teman buka sesi Q&A. Buat teman-teman yang akan ingin bertanya boleh raise hand atau chat di kolom chat. Atau mungkin dari aku ya Kak ya. Dibuka dari aku dulu ya Kak. Aku ingin tanya nih ke Kak Priska. Tadi aku dengar Kak Priska itu
benar-benar hatinya sebagai hamba itu waktu Kak Priska sebagai pelayanan waktu di suatu gereja ya Kak? Atau sebagai pengerja gitu ya Kak? Iya. Dimulainya. Itu hal yang pertama yang Kak Priska rasain itu Kak. Kok bisa aku pengen tahu itu sih Kak. Ya, namanya Tiba-tiba ya. gini. Waktu aku jadi pengerja, otomatis kan kita jadi kayak istilahnya bahasa apanya kayak pembantu kan gitu. Jadi kayak mau dimarahin, mau dihargai atau enggak. Bahkan ada hal yang kita lakukan kayak enggak dihargai sama sekali. Kita disuruh-suruh sana sini melakukan hal yang sangat-sangat istilahnya hina sekali. Jujur, namanya aku yang mungkin kurang dulunya nggak pernah ngerasakan kayak dibentak-bentak atau yang di kayak gimana ya istilahnya. Jadi kayak ego gitu kan, ego. Gimana ya? Kayak mau marah, kayak mau aduh, aku nggak terima nih gitu. Karena waktu jadi pengerja itu benar-benar kita harus terima segala sesuatu waktu itu, benar-benar disuruh ini, disuruh itu, harus mau gitu, harus melakukannya. Bahkan mau melakukan hal-hal yang hina sekalipun, ya, tunduk gitu, untuk bukan ngepel, mau pokoknya segala rupa gitu. Bahkan walaupun kita udah melakukan yang benar terus disalahin, ya, disalahin, dimarahin, dianggap enteng, dianggap hina, dianggap lu bukan siapa-siapa gitu. Bahkan kalau lewat kayak hina banget gitu dianggap kayak Tuhan, aduh gimana ya. Dan di situ aku belajar bahwa oh gini ya ternyata jadi seorang hamba. Kan kita cuma dengar hamba cuma ya hamba. Tapi sebenarnya kalau aku pelajari hamba itu dulos kan, benar-benar kayak keset kaki. Dan aku menghadapi itu dengan kenyataan yang ada gitu. Kayak Tuhan bawa aku kayak gimana sih rasanya orang yang buat kamu yang disalahin gitu kan. Kamu nggak salah apa-apa, kamu dimarahin. Kamu udah buat yang benar, dibentak-bentak gitu. Kamu mau marah nggak? Dan di saat itu aku kayak terima aja, disuruh ngepel tengah malam, disuruh cuci piring hampir siang ya, orang bilang subuh-subuh. Aku waktu itu sempat nyuci piring itu sampai dari jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, subuh-subuh. Aku disuruh ke pasar naik motor sendiri waktu itu di Jakarta. Benar-benar secara manusia aku nggak pernah lakuin itu, benar teman-teman. Naik motor sendiri gitu, ke pasar, belanja, masak juga buat orang-orang ini. Secara manusia Tuhan, aku nggak bisa gitu, tapi Tuhan ajarkan aku, ya loh, kamu mau jadi hamba, ya begini loh. Ternyata kenyataannya seperti itu gitu, nggak dihargai sama sekali. Dan itu kayak jadi apa ya, jadi dasar aku untuk terus melayani sampai saat ini, karena aku udah ngerasain gimana itu jadi hamba yang benar-benar istilahnya jadi keset kaki. Jadi ketika aku sama Tuhan, oh ternyata gini Tuhan, aku bukan siapa-siapa ternyata. Gitu. Dari itu sih. Oke Kak, thank you ya Kak sudah menjawab pertanyaanku. Buat Kak Mega ini dari tadi ketawa-ketawa terus ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Kak Mega ini. Nggak apa-apa. Ini katanya Kak Mega ini berapa lama Kak jadi pengerjanya? Tapi dengar Ya. Oke, berapa lama ya? Jujur ini yang paling mungkin teman-teman lain nggak tahu ya waktu aku sekolah Alkitab itu kan 9 bulan. Kalau apa 9 bulan sekolah kita benar-benar nggak pegang handphone, benar-benar sampai aku dan yang paling mungkin teman-teman akan merasa hina banget sih. Ini tapi aku ingin sampai aja. Aduh, mungkin nggak apa ya kalau mau sampaikan itu kalau di sekolah kita gitu
Teman-teman tahu mungkin ya kalau WC ya gitu ada septic tank gitu. Kita ngangkat itu juga, bayangkan sampai segitunya kita dilatih. Mungkin agak jijik ya kalau teman-teman. Kita sampai angkat itu bersihin septic tank gitu di sekolah gitu. Yang paling wow. Dan aku praktek selama 2 tahun di Jakarta di Pluit. Itu praktek itu benar-benar full ya, full 2 tahun lebih aku praktek di Pluit Jakarta selama 2 tahun praktek di sana. Dengar Kak, aman-aman. Mari kita berhati dalam doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk ibadah online. Walaupun kami terpisah oleh jarak Tuhan, tetapi itu tidak membatasi kuasa-Mu untuk menyatukan kami, untuk kami beribadah, memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pembicara kami, Kak Priska. Biarlah Engkau pakai lagi dia Bapa, biarlah Engkau berkati pelayanannya Tuhan Yesus, dan biarlah dia tetap setia melayani Engkau Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan Engkau telah memakai saudara kami Kak Bimo Aji sebagai pembawa nyanyian pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai dia lagi lebih dahsyat Bapa, dan biarlah Engkau memberkati hidupnya Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa, pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk berkumpul bersatu bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu rema dalam hati kami bertumbuh dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Kau berkati pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pemerintahan teratas sampai yang terbawah. Biarlah Tuhan seluruh para pemerintah kami, mulai dari presiden sampai yang terbawah. Biarlah kiranya roh hikmat kebijaksanaan tercurah atas para pemimpin kami, sehingga pemimpin kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bekerja sesuai dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau memakai mereka, para pemimpin kami lebih dahsyat lagi Bapa, untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat keadaan kasus COVID-19 Bapa. Sekalipun bencana COVID-19 yang sedang mengalami pelonjakan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, itu tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan untuk menolong kami, untuk memberkati kami, sekalipun ada bencana Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang begitu dahsyat, kuasa-Mu yang begitu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Karena COVID yang sudah 2 tahun berlalu, tetapi kami masih berdiri, masih ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat gagah hebat kami Bapa, tapi oleh karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudari kami yang di Kabupaten Sumba yang sekarang terkena hama, belalang, dan tikus. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tak pernah kurang panjang untuk menolong saudara-saudari kami yang ada di Kabupaten Sumba. Biarlah Tuhan, saat ini juga dalam nama Yesus, segala hama, belalang, dan tikus pergi dari Kabupaten Sumba. Dan biarlah Tuhan, seluruh penduduk di Kabupaten Sumba, mereka berseru datang berserah kepada-Mu Tuhan, sekalipun kondisi mereka tidak baik. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tak pernah membiarkan anak-anak-Mu sampai tergeletak. Engkau tak pernah membiarkan anak-anak-Mu dalam kondisi yang terpuruk Bapa. Engkau mengasihi anak-anak-Mu yang selalu berharap berseru kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat komunitas Ebenezer ini Bapa, para admin dan para members. Dan bulan Juli kemarin baru merayakan anniversary yang ke-3 tahun. Biarlah Tuhan lewat komunitas ini banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati para admin dan membersnya, dan biarlah mereka semakin bersemangat, berapi-api dalam melayani Engkau Tuhan, dalam mengembangkan komunitas Ebenezer ini. Dan biarlah Tuhan komunitas ini menjadi komunitas yang berkat bagi setiap orang di penjuru dunia ini, dimanapun komunitas ini berada Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat para pekerja pendidikan masyarakat sosial Bapa, mulai dari sosial teratas sampai sosial terbawah. Engkau tak pernah memandang rendah kami Bapa.
Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh para pekerja, seluruh para pendidik maupun masyarakat dimanapun mereka berada Bapa. Tangan-Mu tak pernah kurang panjang Tuhan untuk menolong kami, untuk memberkati kami Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keamanan dan kesejahteraan bangsa kami, di mana bangsa kami memasuki tahun-tahun politik, khususnya Tuhan, lembaga tentara, TNI ataupun Polri. Engkau Maha Tahu Tuhan, sekarang yang lagi viral kasus Brigadir J. Tuhan, Engkaulah hakim yang adil Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau nyatakan kebenaran Bapa. Sekalipun dunia ini dipenuhi dengan ketidakbenaran, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, keadilan-Mu pasti nyata Bapa. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah ketidakadilan di dunia ini Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para hamba-hamba Tuhan, misionaris, sekolah Kristen, dan kampus-kampus negeri dan swasta. Engkau berkati Bapa, biarlah Tuhan para penginjil, dimanapun mereka berada Bapa, biarlah Engkau menyertai tiap langkah mereka. Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan, Engkau berkati hidup mereka Bapa. Engkau pakai lagi mereka lebih dahsyat, dan biarlah mereka tetap setia melayani Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan nama-Mu semakin dibesarkan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kesehatan kami, buat keluarga kami, baik yang di kampung halaman maupun yang di perantauan. Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan keluarga kami kesehatan, rezeki, dan biarpun kami terpisah Tuhan, baik yang di kampung halaman maupun di perantauan, tetapi Engkau tetap memberkati kami Tuhan, dan kami tetap saling menopang, saling mendoakan, saling bersatu padu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus khususnya buat Ibu, Bapak, dan Saudara Kak Satrida yang sedang mengalami sakit Bapa. Kami tahu Tuhan, segala sakit penyakit itu bukan berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus, segala roh sakit penyakit dalam nama Yesus sudah sembuh. Engkau memulihkan Tuhan orang yang lemah, orang yang sakit Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online kami Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, di kesempatan lagi nanti kami akan berkumpul lagi melakukan ibadah kami selanjutnya. Biarlah Tuhan, mulai dari setelah acara ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Bapa, dan biarlah Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus, dan memberkati istirahat kami nanti malam Bapa. Biarlah kami tetap berseru berharap padamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. On cam yuk. Kita mau foto. Pastor Alfred bisa bantu ya buat fotonya. Oke. Saya foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kasih reaction. Reactionnya, oke, semuanya satu. Sudah semua reactionnya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Teman-teman yang sudah on cam, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumumannya yaitu ibadah kita akan dilakukan setiap hari Senin pukul 7. Jadi teman-teman buat minggu depan yang bisa ajak teman-teman, keluarga, pacar, bisa join ibadah kita. Dan untuk Kak Bimo, Kak Periska, Kak Maria, thank you untuk pelayanannya pada hari ini. Jangan kapok-kapok lagi ya Kak untuk melayani Tuhan. Dan juga baik, kita akan menutup doa kita malam hari ini secara online pun. Saya percaya bahwa kita semua menerima berkat yang sama dari firman Tuhan, baik kesaksian apapun. Saya percaya bahwa kita semua menerima berkat yang sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan malam hari ini, walaupun lewat online, tapi kami tahu bahwa berkat Tuhan sama tercurah bagi kami semua tanpa terkecuali. Tidak satu pun yang terlewatkan, karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang sama, memberikan berkat yang sama, hikmat yang sama, dan kami percaya kami boleh menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini, dan kiranya kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat perlindungan,
berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai, bahkan melimpah dalam setiap hidup kita. Barisan kebenaran ada di depan kita. Barisan kemuliaan ada di belakang kita. Dan darah Yesus menutup bungkus setiap kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima berkat itu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Thank you, Pastor. Buat teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Yang mau sharing-sharing boleh tetap dalam Zoom.